Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil Kipran Al-Wafi dengan NIM 230200051. Kali ini pada video yang merupakan hubungan antara banjir atau bencana di Sumatera Barat dengan budaya. Sesuai dengan ilmu budaya dasar, kali ini saya akan membahas tentang banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Salah satunya banjir atau galodo. Di tahun 2025 ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi masyarakat Sumatera, terutama masyarakat Sumatera Barat, yang mana terjadinya curah hujan yang sangat tinggi sehingga terus-menerus dan berdampak pada meningkatnya debit sungai, sehingga air tersebut meluap dan mengalami banjir. Selain menguapnya air tersebut, hal ini berpengaruh pada tanah yang merupakan perbukitan sehingga mengalami longsor. Fenomena banjir ini tidak hanya dipahami sebagai kejadian alamiah semata. Jika kita kaitkan dengan ilmu budaya dasar, bencana ini merupakan peristiwa multidimensional yang menyentuh aspek fisik, sosial, dan budaya kehidupan manusia. Sehingga bencana ini mencerminkan bagaimana manusia membangun hubungan dengan alam, bagaimana nilai-nilai budaya tersebut memengaruhi masyarakat, cara merespon kritis, serta bagaimana penderitaan dan solidaritas muncul dalam situasi darurat, contohnya banjir ini. Masyarakat Sumatera Barat, yaitu masyarakat kita, terutama masyarakat Minang, itu sejak lama hidup berdampingan dengan alam memiliki potensi bencana seperti sungai, hutan, atau perbukitan yang bukan hanya ruang geografis, tetapi juga bagian dari sistem kehidupan dan kebudayaan. Sehingga kesadaran akan potensi alam tersebut diwariskan melalui nilai adat, tuturan lisan, dan pepatah. Pepatah yang kita kenal sangat luas di Minangkabau ini yaitu alam tak kambang jadi guru, yang mana menegaskan bahwa alam merupakan sumber pembelajaran bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Namun sayangnya pada akhir 2025 terjadi ketidakseimbangan antara hubungan dengan alam. Perubahan tersebut bisa berbentuk seperti perubahan lingkungan, tekanan pembangunan, serta perilaku manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Sehingga dengan adanya debit air hujan yang memperburuk keadaan, itu tidak dapat lagi menampung tekanan yang diberikan, sehingga bencana ini tidak menjadi terelakkan. Penderitaan yang dialami masyarakat kemudian menjadi cerminan dari hubungan manusia dan alam yang perlu dievaluasi kembali. Melalui video ini, saya menegaskan bahwa pembahasan bencana alam dalam konteks ilmu budaya bukan hanya untuk menggambarkan kerusakan yang terjadi, tetapi untuk memahami makna di balik peristiwa tersebut. Makna yang dimaksud ini yaitu hubungan antara manusia dengan setiap subjeknya. Tidak berapa lama, air sungai meluap dan semakin besar, serta membawa kayu gelondongan yang meluluh lantakkan rumah warga. Ini semua warga kami di sini kena lah jadinya. Rumah banyak yang rusak dan yang akan hancur serta hanyut. Dihantam kayu gelondongan, begelonong dan arus air galodo. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta ternak. Ditingkatkan penanganan bencana, memperkuat infrastruktur, dan minta tolong kepada pemerintah untuk menghukum penyebar liar. Dan masyarakat lebih waspada kalau hujan lebat dan siap menghadapi bencana, serta memiliki rencana evakuasi yang jelas. Dari bencana tersebut, ini bisa dilihat dari beberapa aspek seperti wujud, unsur, atau karakteristik dalam bencana. Dalam perspektif budaya Indonesia, bencana selalu memiliki makna sosial, simbolik di dalam ruang kehidupan masyarakat yang diatur oleh nilai, mitos, dan adat. Sesuai dengan wujud ideal di masyarakat Minangkabau memandang alam sebagai entitas yang hidup dan memberi tanda. Hal ini tercermin pada pepatah adat, "Panakit pisau sirawi, kagala batang zian tabuang, salodang ambiakan itu, nan satitiak jadian lawak, sekepal jadian gunung, alam terkambang jadi guru." Pasca dari bencana tersebut,
Terjadinya juga wujud aktivitas, yang mana masyarakat Minangkabau di setiap daerah saling membantu gotong royong yang merupakan praktik budaya yang hidup dan lekat di kehidupan Minang. Dalam konteks kontemporer, aktivitas budaya ini terintegrasi dengan teknologi. Selain pepatah, di adat Minangkabau terdapat juga mitos alam yang menjadi bagian dari wujud ideal kebudayaan. Mitos ini bisa berupa sungai yang tidak dibolehi rusak, atau hutan tidak boleh ditebang sembarangan, serta larangan yang berada di adat di wilayah tertentu yang berfungsi sebagai sistem pengetahuan tradisional. Terjadinya banjir atau galodo di Sumatera memperlihatkan bagaimana pencerminan kedua dimensi, yaitu hubungan manusia dengan penderitaan. Penderitaan ini dibagi menjadi dua, yaitu internal, yang merujuk pada pengalaman batin individu. Korban banjir tersebut tidak hanya kehilangan rumah atau harta benda, tapi juga mengalami kesedihan mendalam, rasa takut, trauma, kecemasan, dan ketidakpastian akan masa depan. Dari hubungan manusia dengan penderita inilah terjadinya juga empati dan simpati, yaitu ikut merasakan penderitaan orang lain tanpa menghakimi. Dalam proses pemulihannya terdapat pasca bencana atau recovery, yaitu pendekatan dilakukan tidak hanya bersifat fisik tapi juga psikologis. Untuk fisik, yaitu melalui pembersihan lingkungan, yaitu gotong royong, kembali lagi ke dalam kebudayaan. Lalu untuk psikososial, bisa melalui dukungan sosial dari orang terdekat atau beberapa orang yang ahli di dalamnya. Pasca terjadinya bencana banjir Sumatera, teknologi berperan sebagai ruang baru bagi perjumpaan antar budaya, baik berupa media sosial atau aplikasi pesan instan. Namun dalam proses hubungan antara manusia dan teknologi ini menunjukkan juga ketidakseimbangan, seperti contohnya dengan terjadinya bencana ini memutus akses internet dan listrik, sehingga masyarakat susah. Selanjutnya, pencerminan manusia sebagai makhluk berbudaya pada banjir ini dapat dilihat bagaimana adanya pemahaman konsep memanusiakan manusia, yaitu memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun dalam prosesnya terdapat problematika kebudayaan. Contohnya yaitu hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis atau kejiwaan. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang terdampak banjir ini terpaksa untuk berpindah ke tempat lainnya. Selain hambatan berupa faktor psikologis atau kejiwaan, masyarakat juga terhambat melalui kurangnya komunikasi dengan masyarakat luar, sehingga pengetahuan sangat terbatas dan seakan-akan bencana mereka ini tidak didengarkan dan diabaikan. Selanjutnya adalah hubungan manusia dan keadilan. Jika kita lihat dari beberapa jejaring atau media sosial, kita dapat melihat ketidakseimbangan dari hubungan tersebut. Contohnya yaitu ketimpangan atau tidak meratanya hubungan atau tidak merata. Contohnya yaitu ketimpangan atau ketidakmerataan bantuan sosial yang merupakan keadilan distributif. Sehingga dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan keadilan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang peran negara atau sistem sosial untuk melindungi seluruh warga. Selanjutnya, dengan adanya bencana ini, terdapat juga ketidakseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, dari bencana ini kita dapat juga melihat ketidakseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang mana ketika kearifan budaya lokal atau mitos itu diabaikan, sehingga terjadinya eksploitasi hutan atau alih fungsi lahan, sehingga mempengaruhi bagaimana banjir bertindak. Sebelum ditutup, saya akan memberikan rekomendasi integrasi dari integrasi kebudayaan dan teknologi. Nah, jika kita lihat dari kebudayaan Minangkabau ini, mereka telah mengetahui bagaimana menanggapi bencana tersebut dengan pepatahnya, yang mana mereka itu melarang untuk membangun rumah di pinggir sungai atau hal-hal yang berisiko untuk jika datangnya banjir akan menghancurkan rumah mereka. Nah, jika kita integrasikan dengan teknologi mutakhir yang kita miliki saat ini, maka akan membantu masyarakat luas, terutama di luar Sumbar, dalam menanggapi bencana ini ke depan halnya. Baiklah, izin saya Khalil Alafi dari Ilmu Budaya Dasar dengan NIM 2302051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.